Salam Bapak Ibu, Saudara, renungan hari ini dipanggil untuk menderita. Bacaan dari 1 Petrus 2 ayat 18 hingga 25. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, di sebuah perusahaan membuka lowongan kerja dengan satu syarat adalah dipanggil untuk menderita. Semua orang yang melihat lowongan pekerjaan tersebut tidak ada yang tertarik. Hal yang paling dihindari oleh semua orang dalam sebuah pekerjaan adalah capek dan ribet. Semua orang maunya instan dan mudah. Pada bacaan hari ini, Petrus mendorong orang percaya yang dipilih oleh Allah menjadi bangsa yang dikhususkan, yaitu mereka yang menerima anugerah keselamatan dan hidup untuk kebenaran. Maka mereka juga harus sadar bahwa panggilan mereka harus rela menderita demi Injil Kristus. Yang walaupun orang percaya yang dilayani pada saat itu sedang berada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, penganiayaan dan penolakan yang mereka hadapi. Petrus mengingatkan dengan tegas kepada mereka bahwa Kristus terlebih dahulu memberikan teladan. Ia memberikan dirinya, siap menderita dan merelakan nyawanya untuk keselamatan seluruh manusia berdosa. Kristus mau setiap pengikutnya juga rela mengikuti jejaknya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mengikut Kristus tidak mudah. Diperlukan kesiapan hati dan komitmen. Siap hati ketika teman atau orang lain menjauhi kita karena iman kepada Kristus. Tetap berbuat kebaikan walaupun sering tidak dihargai. Sekalipun cobaan hidup silih berganti dan lalu ada tawaran yang lebih mudah dari luar, tetapi syarat tinggalkan Yesus. Ingat, tetap komitmen pegang teguh pada firman Tuhan. Menderita bagi Kristus adalah kasih karunia bagi orang-orang yang setia melakukannya. Sebab orang percaya yang barang siapa melakukan kebenaran dan mendapatkan penghinaan dari orang luar, jangan takut, karena kekuatan dan penyertaan Tuhan pasti dinyatakan bagi orang yang bersungguh-sungguh hidup di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati.